Pemirsa Hidup Sehat, musim pancaroba ialah musim di mana ketidaktentuan kondisi cuaca dan bisa berubah-ubah dari panas ke hujan dengan cepat. Di tengah kondisi ini, menjaga imunitas tubuh sangat dibutuhkan demi tubuh yang tetap sehat dan bugar. Saat musim pancaroba, tubuh seseorang akan sering terserang penyakit. Hal ini disebabkan karena suhu dan kelembapan udara yang tidak menentu. Dengan kondisi cuaca seperti ini, jika kondisi tubuh tidak optimal, maka dengan mudah terkena penyakit. Lantas, bagaimana cara untuk tetap sehat selama musim pancaroba? Simak pembahasan selengkapnya bersama Dr. Robert Sinto, spesialis penyakit dalam di Studio Hidup Sehat pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Pemirsa, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menjaga imunitas tubuh kita di tengah musim pancaroba. Tentunya, jika kita ingin membahas mengenai soal menjaga imunitas, kita akan membahasnya bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam. Di samping saya ini sudah ada Dr. Robert Sinto. Halo dokter, apa kabar? Halo Mas Sekar, selamat pagi. Pagi, alhamdulillah baik ya. Nah, bagi Anda juga yang ingin bertanya kepada Dr. Robert, Anda juga dapat mengajukan pertanyaan Anda di kolom komen Instagram @hidupsehattv1. Nah dokter, kan kita melihat musim pancaroba yang terjadi saat ini kan kadang hujan, kemudian panas, kemudian hujan lagi. Nah sebenarnya apa yang terjadi pada kondisi tubuh kita saat musim pancaroba ini dokter? Ya, perubahan suhu yang ekstrim antara panas, hujan, panas, hujan, itu memaksa tubuh kita untuk beradaptasi. Dan dalam proses adaptasi itu sangat mungkin terdapat penurunan dari kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh itu bisa beragam. Bisa yang sel gitu yang kita bayangkan kekebalan tubuh atau kekebalan tubuh luar. Jadi daerah selaput lendir, daerah mulut, daerah hidung itu bisa menjadi lebih rentan terhadap iritasi. Kulit kita juga menjadi lebih rentan terhadap iritasi yang memudahkan infeksi itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu titik awal pangkal bagaimana pada masa pancaroba ini kemudian infeksi itu bisa meningkat kasusnya, khususnya infeksi saluran napas, saluran cerna maupun infeksi kulit. Oke, nah dokter, ini ada fakta atau mitos? Perubahan cuaca disertai angin menyebabkan penyesuaian tubuh yang berdampak pada stamina dan juga terhadap imunitas tubuh seseorang. Itu fakta atau mitos dokter? Fakta. Jadi selain yang tadi saya sampaikan ada perubahan di dalam tubuh orang tersebut, yang lain itu adalah angin itu bisa membawa kuman, debu-debu itu lebih terhirup lebih cepat lagi, sehingga sudah dalam selaput lendir hidung dan mulut kita iritasi, ditambah virus itu dari lingkungan gampang masuk, sehingga terjadi sakit atau penyakitnya menjadi lebih nyata. Oke, nah dokter, selain tadi ada perubahan pengaruh pada stamina, lantas ada dampak apa lagi sih dokter yang akan terjadi pada tubuh kita? Ya, jadi perubahan-perubahan yang ada tadi saya sampaikan, misalnya kulit, nah kulit itu bisa menjadi lebih iritatif, sehingga lebih mudah terserang penyakit. Nah, kalau sudah kulitnya iritasi, ditambah hujan, ada genangan air, nah infeksi-infeksi yang ada di air tersebut bisa masuk juga ke dalam tubuh kita. Jadi bisa bertumpuk-tumpuk, jadi gambaran infeksi itu selalu dijelaskan adanya perubahan pada sisi pasiennya, ada perubahan pada sisi kumannya, dan ada perubahan pada sisi lingkungan. Nah, ketika tiga-tiganya itu berlangsung, nah infeksi itu sangat mudah terjadi. Oke, nah dokter, selain penyakit kulit yang tadi dokter sebutkan, menurut data ini katanya banyak sekali juga orang-orang yang terkena penyakit batuk. Itu benar gak sih dokter? Betul, jadi yang tadi saya sampaikan, jadi di dalam saluran napas kita itu akan ada perubahan di perubahan masa pancaroba ini, sehingga lebih mudah teriritasi. Nah, keadaan saluran napas yang teriritasi tersebut memudahkan untuk infeksi masuk sehingga batuk, pilek, demam. Nah, itu sesuatu yang banyak kita jumpai. Apakah itu karena tubuh kita sulit untuk beradaptasi dengan cuaca yang ada? Betul, jadi satu, tubuh juga sulit beradaptasi. Yang kedua, ada perubahan. Karena kan kalau musim hujan, matahari itu menjadi berkurang. Padahal matahari itu salah satu yang ampuh juga untuk tubuh, untuk tubuh juga, untuk kekuatan tubuh, dan juga untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada. Jadi matahari, kemudian yang kedua kelembaban. Kelembaban itu membuat kuman-kuman itu menjadi lebih gampang untuk tumbuh dan berkembang. Nah, itu yang kemudian menggampangkan atau memudahkan orang-orang itu menjadi lebih sakit di musim pancaroba ini. Oke, nah dokter, tapi apakah akan juga berpengaruh terhadap orang-orang yang alergi dingin ketika musim pancaroba ini? Betul, jadi orang-orang yang alergi dingin itu kita harus hati-hati ya kadang-kadang. Jadi kita susah membedakan antara ini infeksi atau ini gejala gambar dari alergi. Nah, nanti kalau datang ke dokter bisa dipilah. Kalau ada infeksi biasanya satu terus-terusan. Jadi pagi, siang, sore, malam batuk, pilek terus. Sementara kalau alergi biasa munculnya pada pagi-pagi dan kemudian siang hari
dia mulai membaik gejalanya. Yang lain juga biasa dilihat ada demamnya. Kalau karena reaksi alergi itu tidak ada demam. Sementara kalau ini karena reaksi infeksi, maka ada demam selain batuk dan pileknya. Ketiga, kalau mau lebih detail, dokter biasa akan menanyakan bagaimana perubahan warna dari sekretnya ya. Kalau dia warnanya hijau, kehijauan atau kekuningan, nah itu biasanya gambarnya infeksi. Tapi kalau dia alergi, biasanya warnanya tetap putih. Encer hanya frekuensinya atau jumlahnya yang bertambah. Jadi ada beberapa clue yang bisa kita pakai dalam sisi medis untuk bisa membedakan ini reaksi alergi atau ini reaksi tubuh karena adanya infeksi. Baik, nah dokter setelah ini akan ada fakta atau mitos, tapi kita harus rehat sejenak dan pemirsa kita akan kembali hadir untuk Anda tetaplah di Hidup Sehat. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah, melanjutkan diskusi kita yang tadi, dokter ini ada fakta atau mitos. Terkena air hujan saat musim pancaroba dapat menimbulkan penyakit. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Ya, jadi Kenapa penyakitnya bisa beragam. Yang tadi gampang ya, saya batuk pilek tadi kita sudah diskusikan. Yang lain lagi, genangan air hujan itu bisa jadi sarang untuk kalau bercampur dengan kencing tikus, bisa mengakibatkan penyakit leptospira. Leptospirosis itu bisa berakibat fatal, 30% bisa berakhir dengan gagal ginjal dan kemudian butuh tindakan bantuan cuci darah dan bahkan bisa kematian. Itu penyakit lainnya bisa muncul. Selain lagi juga yang banyak kita jumpai diare ya, kan kumbangan air, kemudian kita tidak cuci tangan bersih, kemudian kita makan, masukkan bakteri yang ada di air genangan tersebut ke dalam mulut dan kemudian menjadi penyakit baru lagi diare. Berarti penyakitnya bisa sefatal itu ya dokter? Itu tuh kenapa sih? Karena bakteri di dalam air hujannya atau seperti apa? Ya, bisa ada bakteri di air hujan yang kemudian masuk melalui banyak jalur. Yang tadi kalau diare tentu lewat mulut. Kalau yang kencing tikus itu melalui kumannya bisa masuk melalui daerah kulit kita yang terutama luka. Nah, kemudian masuk ke dalam aliran darah. Masuk ke dalam pori-pori tubuh ya, kulit kita itu ya. Betul. Gitu. Jadi ya bisa banyak cara bakteri itu masuk, tapi sangat difasilitasi oleh genangan air hujan yang terjadi. Tapi kalau udah terlanjur kena air hujan, kita harus gimana dong dokter? Ya, yang pertama mandi. Jadi setiap kali kita sesudah kontak, jaga kebersihan tubuh, salah satu caranya adalah dengan cara membersihkan. Jadi ya mandi dengan sabun untuk menghilangkan kemungkinan jalur masuknya. Demikian juga dengan kalau kita tangan sebelum makan, kita cuci tangan supaya tidak masuk melalui saluran pencernaan tersebut ya kumannya. Jadi jaga perilaku hidup bersih sehat sebetulnya kita terapkan sehingga walaupun hujan suasananya, tapi kita tetap bisa menjaga kesehatan tubuh. Nah dokter, selain penyakit-penyakit yang tadi dokter sebutkan, ada fakta atau mitos lagi nih dok. Batuk, flu, dan demam berdarah adalah penyakit yang paling sering terjadi, fatal, dan sering muncul pada musim pancaroba. Itu fakta atau mitos dokter? Fakta. Kalau yang batuk pilek tadi sudah kita diskusikan. Nah, demam berdarah tuh agak beda lagi ceritanya. Tapi kenapa dia meningkat kasusnya adalah karena genangan air. Jadi ada hujan, ada genangan air. Genangan air itu menjadi tempat tumbuhnya jentik-jentik nyamuk sehingga nyamuknya banyak. Nah itu yang menjadi sarana sehingga pada kasus yang pancaroba ini genangan airnya tinggi, kasus demam berdarahnya juga meningkat. Jadi sama-sama ceritanya tentang pancaroba, sama-sama ceritanya tentang genangan air, tapi dampaknya bisa beragam. Bisa satu tadi pencernaan, bisa pernapasan juga, bisa juga pengaruh dari si demam berdarahnya. Nah dokter, ini ada fakta atau mitos lagi nih. Tapi dokter, saya ada pertanyaan sebelum kita ke fakta atau mitos sebelumnya. Nah, faktor yang suhu yang dingin ya saat musim pancaroba ini dapat melemahkan sistem tubuh kita. Nah itu sebenarnya bagaimana sih dokter? Ya, tadi kekebalan tubuh kita itu dibangunnya ada dua. Yang pertama kan kalau kita bayangkan seperti pelajaran zaman dulu IPA, semua tuh sel-sel gitu ya. Ngomongin antibody, ngomongin vaksin, segala macam itu kan kekebalan. Tapi sebetulnya sebelum sampai kekebalan yang spesifik itu, kita tuh punya kekebalan berupa barrier tubuh. Yaitu saluran lendir, di saluran napas, saluran pencernaan kita, kemudian kulit kita. Nah itu sebetulnya penjaga yang sangat baik untuk kekebalan tubuh kita. Nah dengan adanya perubahan musim tadi, maka ada perubahan di selaput lendir dan di kulit kita yang menjadi lebih mudah untuk mengalami iritasi. Nah kulit dan saluran lendir yang mengalami iritasi itu merupakan tempat masuk yang enak sekali untuk kuman-kuman ke dalam tubuh kita. Jadi hasil akhirnya adalah kekebalan tubuh orang pada musim pancaroba tersebut itu relatif lebih turun dibandingkan dengan kalau musimnya stabil. Oke, nah dokter, kita akan melanjutkan diskusi kita nanti, tapi kita harus rehat sejenak dan pemirsa usai jeda kita akan kembali untuk Anda, tetaplah di Hidup Sehat. Nah
Nah, pemirsa, sesuai dengan janji kita di awal, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram @hidupsehattv1 bersama dengan Dr. Robert pastinya. Dokter, di belakang kita sudah ada sekitar 4 pertanyaan. Saya akan bacakan satu persatu. Pertanyaan pertama dari Day Cold Chef. Bagaimana cara menjaga stamina tubuh ketika aktivitas tetap padat di musim pancaroba? Kemudian ada dari Hanum Sals _ izin bertanya dok, bagaimana sih dok cara kita tahu untuk membedakan apakah gejala flu biasa dengan penyakit lain yang sering muncul pada saat pancaroba? Kemudian ada dari Alula Yudia, bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh secara alami saat pancaroba dok? Dan yang terakhir ada dari jangan gitu, bagaimana cara meningkatkan imunitas alami tanpa obat di musim pancaroba? Ini menarik nih dok, silakan dijawab. Ya Mbak Sekar, saya jawab yang beda dulu ya. Nanti 1, 3, dan 4 saya coba bahas ya. Yang kedua dulu bagaimana membedakan antara flu biasa dengan gejala lain yang muncul. Jadi flu itu kelompok penyakit, gambaran gejalanya, penyebabnya bisa banyak sekali. Bisa virus, bisa bakteri. Nah, cara membedakannya tadi saya sudah singgung sedikit. Cara membedakannya kalau untuk virus dan bakteri, virus itu biasanya akan sembuh dalam 3 sampai paling lama 5 hari. Jadi kalau kita demam, batuk pilek biasa, infeksi, kita pikir bahwa ini kemungkinan bisa karena virus 3-5 hari akan sembuh tanpa antibiotik. Tapi kalau dalam hari keempat, hari kelima kok keadaannya makin memburuk, perubahan warnanya menjadi lebih nyata, lebih kekuningan, kehijauan untuk sekretnya, maka jangan-jangan infeksinya bakteri sehingga butuh antibiotik. Jadi nggak perlu semua kasus batuk pilek, demam langsung diberikan antibiotik. Jadi kita membedakannya dengan cara seperti itu dibandingkan dengan penyakit infeksi saluran napas atas yang disebabkan karena adanya bakteri. Oke, pertanyaan nomor 1, 3, dan 4. Semua bertanya mengenai stamina tubuh, kekebalan tubuh, imunitas tubuh. Yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan tubuh seperti layaknya kita manusia biasa hidup sehat. Jadi yang pertama adalah makan makanan yang gizi tinggi dan juga mengandung vitamin C dan antioksidan yang tinggi. Itu untuk menjaga imunitas stamina tubuh. Jadi buah-buahan seperti jeruk, kemudian jambu biji, kemudian pepaya, strawberry itu tinggi vitamin C-nya. Dan antioksidannya, sehingga kita perlu konsumsi itu dalam jumlah cukup untuk menjaga stamina tubuh yang pertama dulu dari makanan. Yang kedua adalah kebersihan. Jadi kebersihan tubuh, cuci tangan setiap kali mau makan, cuci tangan sesudah aktivitas outdoor, kemudian mandi sesudah kita berhubungan dengan air hujan misalnya atau dengan lingkungan. Yang ketiga lagi harus jaga adalah kalau memang tidur harus cukup. Jadi istirahat harus cukup ya. Karena kalau tidak istirahat cukup ya kekebalan tubuh kita akan turun dalam aspek tersebut. Jadi 6-8 jam satu hari kita harus istirahat sehingga tubuh punya waktu untuk recover. Sel-sel punya waktu untuk recover sehingga ketika menghadapi infeksi, patogen atau kuman dari luar, nah kekebalan tubuh kita sudah terjaga dengan baik. Jadi hal-hal sederhana yang kita bisa kerjakan tadi. 4, olahraga. Tentu olahraga juga jadi penting untuk kita kerjakan. Walaupun di musim penghujan kita susah olahraga outdoor, tapi olahraga-olahraga yang bisa dikerjakan indoor tetap harus dikerjakan. Oke, nah dokter kan musim pancaroba ini akan terus terjadi setiap tahunnya. Tapi apakah akan ada virus-virus baru yang akan bermutasi, dokter? Sangat mungkin. Jadi kalau virus ini berkembang biak, setiap kali dia berkembang biak, dia akan sangat mungkin untuk bermutasi. Nah, tinggal seberapa besar mutasi itu punya pengaruh pada kekebalan tubuh kita mengingatnya. Kalau tidak sampai berat untuk mengingatnya, tidak ada perubahan yang signifikan, maka walaupun ada mutasi, tapi kekebalan tubuh yang ada di tubuh kita itu mampu menangani. Baru sampai mutasi tertentu yang sampai berat sekali komponennya, seperti kita ingat pada waktu COVID lalu, nah itu yang kemudian tidak dapat ditangani oleh sistem kekebalan tubuh yang bisa berakibat fatal. Tapi secara umum, nggak perlu terlalu takut dengan mutasi, karena mutasi itu sebuah keniscayaan yang akan terjadi, tapi selama tubuh kita kekebalan dijaga bagus, maka mudah-mudahan kita bisa terhindar dari dampak buruk infeksi. Oke, baik. Terima kasih Dr. Robert Sinto atas paparannya pada hari ini. Dan pemirsa jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.